Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Ya, baik. Kami di sini akan mempresentasikan ya media yang telah kami buat dan kami kembangkan, dan juga kami mempresentasikan kolaborasi gitu. Baik, untuk rekan-rekan peserta PPG bisa menyimaknya ya. Ya, di sini kami membuat mengembangkan media berbasis kuat ya, berbasis LMS atau learning ya. Di sini kami namanya learning PPL Safety Global Madani, bisa di shortcut di desktop. Ya, ini bisa dibuka di gawai ataupun di laptop maupun di komputer ya. Sama kita buka e-learningnya. Nah, kami menggunakan domain e-learning karena ini situsnya gratis ya, gratis. Jadi ada notifikasinya, tidak masalah. Nah, di sini kami mengembangkan e-learning edukasi ya. Kami namanya e-learning PPL Safety Global Madani domainnya. Kemudian kami buat course atau kelasnya. Di sini ada 3 kelas yang akan kami kembangkan ya. Jadi e-learning ini ada sebuah rumah, di dalamnya itu nanti akan kami isi dengan konten-konten yang itu bergantung dengan kami sendiri. Bisa tidaknya mengembangkan media ini bergantung dengan kemampuan kami gitu. Misalnya kami di sini kan mengajar di 3 kelas. Saya di kelas 81, kemudian Irma, saudara Lili, kemudian saudara Devina dan juga Ade itu mengajar di kelas 83 dan 82. Nanti masing-masing bisa mengisi dengan konten-konten yang menarik. Misalnya saya sudah membuat kelas di kelas bahasa Indonesia di kelas 81 ya. Ini yang sudah terisi dengan materi. Nah, saya memberikan satu sampel saja. Nah, bahasa Indonesia SMP kelas 81. Ini kelas yang pertama. Ada 3 kelas ya. Ini ada pengumuman. Nah, pengumuman ini memang sengaja saya kosongkan ya. Pengumuman ini bisa diisi dengan apa saja. Dengan pengantar, dengan tujuan pembelajaran, itu juga bisa. Begitu. Kemudian kita kembali lagi ke laman utamanya. Nah, di sini misalnya ada materi yang ingin disampaikan ya. Misalnya topik 1 atau pertemuan 1, kami ingin membahas pengertian puisi ya, atau mengenal puisi gitu. Nah, di setiap pertemuan ini kita bisa membuat daftar hadir siswa ya. Bisa dibuat daftar hadir siswa di sini. Di setiap pertemuan bisa dibuat, kemudian kita bisa menautkan video pembelajaran ya. Misalnya di sini kami menautkan video pembelajaran pengertian puisi gitu ya. Lebih kurang hampir sama ya dengan basicnya. Halo. Nah, ini saya mengambil Aku mau belajar puisi tentang cinta. Halo. Ya, Aku mau bacain puisi. Ya, ini e-learning yang kami buat ya, jadi bisa ditautkan dengan apa saja, dengan media wall bisa, diintegrasikan dengan puisi bisa, ditautkan dengan Kahoot juga bisa ya, ini juga bisa. Nah, kita kembali ke laman utamanya. Ini hampir mirip dengan LMS yang sering kita buka ya, hampir mirip, basicnya sama gitu. Dan ini selain video kita juga bisa menautkan salin dia atau PPT. Kemudian di sini juga ada ruang untuk tugas kelompok. Nah, di sini ada LKPD unsur puisi ya, unsur puisi. Nah, ini partisipannya atau siswanya baru 1 yang saya masukkan ya dari kelompok sendiri begitu, karena ini kan pengembangan benar-benar baru ya, belum diterapkan gitu. Tetapi akan sangat bagus kalau bisa diterapkan ya di kelas gitu, karena sesuatu hal yang baru untuk membutuhkan waktu dan juga pemahaman dari pengembangan ini. Kemudian juga ada kuis. Nah, untuk kuis ini kita bisa memilih apakah kuis yang dibuat langsung dengan fitur ini atau juga kuis dari Quizizz atau dari Wordwall atau dari pengembangan aplikasi yang rekan-rekan tadi presentasikan bisa dimasukkan di dalam e-learning ini. Begitu. Nah, kemudian selain video, selain tugas individu gitu, kita juga bisa menautkan misalnya Quizizz dari sini ya. Saya memberikan sampelnya Quizizz. Nah, ini Quizizz yang sudah dibuat oleh kelompok kami gitu. Kita masukkan ke dalam sini gitu. Ini
saya di sini sebagai admin ya, untuk tampilan di teachers dan juga siswanya itu nanti akan berbeda gitu ya. Tampilannya berbeda dengan siswa. Siswa bisa membuka di gawainya masing-masing ya, dengan tautan yang kami bagikan gitu. Modalnya cukup gawai atau laptop dan juga akun Google atau akun Gmail. Itu hanya itu saja yang dibutuhkan, nanti diundang atau dimasukkan oleh guru atau admin gitu. Nah ini adalah e-learning yang kami kembangkan gitu. Nah, bagaimana cara menambahkan gitu? Kita bisa misalnya ingin menambahkan materi ataupun kuis, kita on-kan dulu fitur editnya ya. Misalnya di sini saya ingin menambahkan materi baru atau video baru. Dan di sini ada banyak hal yang bisa kita tambahkan, kita kembangkan. Misalkan ingin menambahkan tugas atau daftar hadir, kemudian ataupun menambahkan chat juga bisa, file bisa, kemudian HTML juga bisa ya, HTML bisa di pack ini, kemudian kita menambahkan cookies bisa, atau menambahkan link atau URL itu juga bisa begitu. Jadi ada banyak fitur dan kami cukup merekomendasikan ya e-learning ini begitu, berbasis IPKT gitu. Dan ini efektif atau tidaknya bergantung dari gurunya atau bergantung dari kami ya sebagai yang mengembangkan media ini. Wordwall, Quizizz, Kahoot, Edmodo itu bisa ditautkan di sini, bisa diintegrasikan di sini. Jadi konsepnya adalah integrasi berbagai aplikasi atau media. Nah kurang lebihnya mungkin itu ya terkait pengembangan media yang kami dan juga teknologi yang kami kembangkan itu. Ya saya berharap saya pribadi dan juga kelompok tentu sangat ingin mengembangkan media tersebut bisa digunakan di kelas ya. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk media ini. Berikutnya adalah sesi penyampaian ruang kolaborasi. Ya. Nah untuk ruang kolaborasi ini topik 2 ya, teknologi baru dalam belajar dan pembelajarannya dengan anggota kelompok. Agus Wanto, kemudian Irma, Devina, Irma Fadi, Pak Ida ya, Pak Ida, Fadia, kemudian ini pelatih. Pak Ida. Ya, yang pertama silakan saudara Lili untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih saudara Agus atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami menganalisis video dari YouTube dengan link sebagai berikut dengan judul video praktik pembelajaran menggunakan media teknologi digital oleh Ruchi Hasni. Selanjutnya, pada analisis SWOT yang telah kami lakukan, yang pertama adalah kekuatan. Yang pertama, penggunaan beragam media. Video ini menunjukkan penggunaan berbagai teknologi dan media seperti Jamboard untuk persepsi dan referensi, lalu Canva untuk penjelasan materi, di-share untuk penyambungan ke TV digital, serta Kahoot untuk evaluasi. Hal ini dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Lalu kekuatan yang kedua adalah pemberdayaan kreativitas siswa. Peserta didik diberikan pilihan untuk menggunakan berbagai media seperti Canva, lukisan, atau video dalam tugas mereka yang mendorong peserta didik untuk lebih kreatif dalam mengekspresikan pengalaman mereka tentang materi. Lalu kekuatan yang ketiga yaitu kolaborasi tim. Penggunaan Kahoot untuk evaluasi yang melibatkan kerjasama tim dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan membangun semangat kerjasama. Itu saja, saya kembalikan ke Indra. Nah, baik, terima kasih saudara Lili atas penyampaiannya terkait dengan strength atau kekuatan ya dari media yang digunakan oleh praktisi ya di dalam video. Kemudian yang berikutnya adalah saudara Irma yang akan menyampaikan presentasinya. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Beberapa media seperti Kahoot, Canva, dan Share memerlukan koneksi internet yang stabil. Jika infrastruktur internet di daerah tidak memadai, hal ini bisa menghambat kelancaran dari pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan akses teknologi. Tidak semua peserta didik
mungkin memiliki akses ke perangkat atau teknologi yang dibutuhkan seperti komputer atau smartphone yang dapat mengakses aplikasi-aplikasi yang disediakan. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan dalam penggunaan teknologi oleh guru. Guru mungkin belum sepenuhnya menguasai semua teknologi yang digunakan sehingga dapat mengurangi keefektifan penggunaan media dalam proses pembelajaran dan berlangsung. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Nirma atas penyampaian weakness atau kekurangan atau kelemahan dari penggunaan media yang digunakan oleh guru praktisi. Kemudian untuk materi berikutnya terkait opportunities atau peluang akan disampaikan oleh Saudara Devina. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait opportunities atau peluang yang yaitu ada 3. Yang pertama, peningkatan keterampilan teknologi peserta didik, yaitu penggunaan berbagai media digital yang dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan teknologi yang sangat relevan di era digital saat ini. Peluang yang kedua yaitu penggunaan teknologi untuk pembelajaran yang lebih inklusif. Dengan mengintegrasikan berbagai alat digital, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar yang beragam, memberi kesempatan bagi lebih banyak peserta didik untuk berpartisipasi. Lalu, peluang yang ketiga yaitu peluang untuk pengembangan profesional guru. Penggunaan teknologi yang beragam membuka peluang bagi guru untuk terus meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan media digital dalam pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian opportunities ya dari Saudara Devina. Untuk berikutnya penyampaian berikutnya itu terkait dengan tips akan disampaikan oleh Saudara Irma. Silakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait dengan ancaman yang mungkin akan terjadi pada penggunaan teknologi oleh praktisi dalam video, yang pertama terkait dengan gangguan atau masalah teknis yang akan menghambat dan jadinya pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan dengan pembelajaran konvensional. Peserta didik yang terbiasa dengan pembelajaran yang reguler atau yang biasa mungkin akan merasa kesulitan ketika menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, keamanan data, yaitu risiko privasi, karena memang dalam menggunakan teknologi akan memungkinkan untuk mengirim atau memberikan data pribadi ataupun data sekolah sehingga dapat memberikan ancaman privasi. Kemudian terkait dengan aspek-aspek atau ketersediaan aspek di dalam teknologi yang digunakan oleh praktisi, terkait dengan jenis teknologi, jenis multimedia, kekuatan, kelemahan, dan ruang integrasi, serta ancaman dan tantangan memiliki semua atau terdapat atau tersedia di dalam teknologi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan. Beginilah presentasi yang dapat kami sampaikan. Berikutnya sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Ya, silakan.